Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aji Buana Novalino dari Universitas Negeri Semarang untuk jurusan Pendidikan IPA asal Kota Semarang. Jadi di sini saya sebagai relawan mengajar dari rumah program Kemendikbud akan menjelaskan tentang apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu program dari Bapak Nadiem Makarim selaku Kemendikbud agar dapat menginisiasi atau menjadikan terobosan baru pembelajaran dari pembelajaran daring seperti itu. Karena memang kita di sini masih diliputi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik, guru, semua sivitas akademika di seluruh bidang pendidikan itu harus mengurungkan niatnya untuk bisa dapat bertatap muka dalam pembelajaran, bertemu sapa di dalam sekolahan, dan digantikan dengan adanya pembelajaran dalam jaringan. Oleh karena itu di sini juga Merdeka Belajar dituntut untuk peserta didik itu mempunyai kemampuan sesuai dengan passion masing-masing, sesuai dengan peminatan peserta didik masing-masing. Harapannya Merdeka Belajar ini peserta didik itu dapat mengaplikasikan ilmunya yang ada di dalam otaknya itu sesuai dengan passion mereka, dengan bebas, dengan merdeka, seperti itu istilahnya. Lalu untuk kamus merdeka juga sama, agar yang mana nanti mahasiswa itu dituntut untuk ketika sudah keluar mendapatkan tempat bekerja, tempat untuk mencari pengalaman lebih banyak lagi, harapannya mahasiswa lebih terbuka lagi untuk lebih mengembangkan passionnya ataupun keahliannya yang ia punya, seperti itu. Lalu kenapa bergabung dengan relawan mengajar? Yang pertama, di sini saya berkeinginan ingin membantu menjalankan tugas saya, memang karena saya jurusan pendidikan IPA di UNES berbasis pendidikan, dan saya juga di sisi lain memang ingin berkontribusi untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya yakni dengan membantu program mengajar dari rumah ini dari Bapak Kemendikbud, Bapak Nadiem Makarim. Lalu untuk sasaran mengajar dari rumah, kebetulan saya sasarannya adalah siswa-siswi peserta didik penelitian saya, karena memang ini saya juga sekaligus penelitian untuk skripsi saya juga, di sisi lain ikut berkontribusi untuk program mengajar dari rumah ini. Jadi siswanya itu siswa SMP kelas 8H sama I, karena memang saya dilibatkan oleh guru saya untuk mengajar kelas 8H tersebut. Dan memang ini juga sebagai salah satu rasa tanggung jawab saya untuk ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Lalu materi yang diajarkan, untuk materi yang saya ajarkan, kebetulan saya pendidikan IPA, dan memang materi yang saya ajarkan ini berkaitan dengan penelitian saya juga, yaitu materi getaran dan gelombang. Jadi saya mempunyai inovasi di mana pembelajaran saya itu saya membuat platform baru, berbeda dengan platform yang telah ada seperti Google Classroom ataupun Zoom ataupun Google Meet. Ini membuat platform di mana ELKPD, jadi lembar kerja peserta didik saya yang digunakan untuk praktikum itu saya buat elektronik. Karena nantinya ELKPD itu bisa digunakan peserta didik ketika pembelajaran daring seperti itu. Jadi nanti saya itu buat platform itu, nanti pembelajaran materi getaran gelombang membutuhkan praktikum, di mana praktikum itu nanti lembar kerja peserta didiknya saya buat elektronik, jadi bisa diakses oleh peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Untuk saya pembelajarannya untuk diskusi dan menerangkannya menggunakan WhatsApp group sama menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Itu untuk
sarana diskusi saya beserta dengan peserta didik yang lainnya, agar ketika nanti membahas suatu permasalahan yang ada di dalam materi kita, di materi getaran dan gelombang, saya dengan peserta didik bisa terselesaikan. Jadi saya membuat platform itu LKPD. Kebetulan memang saya punya teman yang memang bisa dalam hal membuat platform baru seperti itu. Nah, untuk metode pembelajarannya, kalau LKPD itu tadi kan sebagai bahan ajar. Untuk metode pembelajarannya saya menggunakan inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing ini saya gunakan karena memang seumuran peserta didik kelas SMP, memang kita harus sebagai guru, sebagai pengajar itu harus terus atau selalu mengarahkan, selalu membimbing peserta didik. Karena memang usia SMP sekarang itu memang masih relatif masih terlalu kecil untuk dapat melaksanakan pembelajaran sendiri dengan memecahkan permasalahan sendiri, untuk menjawab permasalahan sendiri. Itu menurut saya sebagai pengajar memang agak susah. Makanya saya mengenalkan inquiry terbimbing, di mana nantinya saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan, persepsi yang dapat menimbulkan jawaban, di mana jawaban itu akan menjadi titik temu atau mungkin suatu pemahaman konsep baru untuk peserta didik agar dapat mempelajari materi getaran gelombang ini. Seperti itu. Jadi misalnya saya persepsi materi getaran, jadi saya kaitkan dengan suatu kejadian yang ada di sehari-hari getaran. Mungkin bisa petikan gitar, atau mungkin ayunan tali dan sebagainya. Nah, jadi itu tetap kita bimbing, nantinya bisa biar peserta didik itu juga terarahkan seperti itu, terarahkan. Untuk metode pembelajarannya itu kebetulan saya menggunakan bahan ajar LKPD dengan inquiry terbimbing. Nah, untuk materinya getaran dan gelombang. Harapannya di sini saya karena memang dulu ketika saya observasi di sekolahan itu, permasalahan yang ada menurut guru yang mengajar di sekolahan itu, yang pertama adalah nilai sekolahnya itu memang menurun atau di bawah KKM. Oleh karena itu saya mencoba meningkatkan hasil kognitif itu saya ukur menggunakan instrumen pilihan ganda, soal pilihan ganda. Nah, uniknya soal pilihan ganda yang saya ujikan ke peserta didik itu saya masukkan di LKPD tersebut. Jadi sekalian, jadi satu paket. Jadi ada pilihan ganda, ada lembar kerja tadi peserta didik yang digunakan untuk panduan praktikum. Lalu yang kedua adalah di sana memang peserta didik permasalahannya adalah kurangnya motivasi belajar dalam peserta didik. Saya tingkatkan dengan cara tadi menggunakan bahan ajar yang menarik, yang aplikatif. Harapannya biar peserta didik dapat tertarik, dapat penasaran, lalu membuka dan selalu mempelajari bahan ajar dan materi yang saya berikan ke peserta didik seperti itu. Dan memang kemarin juga sudah saya praktekkan dan alhamdulillah hasilnya memang meningkat, meskipun tidak terlalu signifikan antara kelas kontrol menggunakan pembelajaran yang biasa dengan kelas eksperimen yang menggunakan LKPD yang saya buat dengan berbasis inquiry terbimbing. Lalu kondisinya ya memang sebelumnya memang kurang meningkat memang karena masih kategori rendah pada sebelum saya memberikan materi LKPD itu tadi, bahan ajar menggunakan berbasis inquiry terbimbing. Lalu setelah itu memang meningkat signifikan, dan mungkin itu penjelasan dari saya untuk saya berkontribusi di dalam acara mengajar di rumah program Kemendikbud oleh Bapak Nadiem Makarim. Saya harap saya dapat selalu berkontribusi untuk selalu membantu dalam ranah pendidikan khususnya dan umumnya untuk semua ranah, agar saya bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu ini dia
ini di sini, ini LKPD saya, gambarnya seperti ini. Jadi memang desain warnanya biru. Ini saya buat menggunakan link, dan link jadi kita nanti peserta didik bisa masuk ke link tersebut untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan mengikuti panduan LKPD yang saya buat. Lalu di dalam itu juga ada pilihan ganda yang nantinya bisa digunakan untuk pretest dan post-test peserta didik, dan ada angketnya juga untuk mengukur motivasi belajar tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih. Untuk setelah ini ada foto kegiatan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya harapan saya menjadi volunteer mengajar dari rumah program Kemendikbud Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Semoga apa yang telah saya berikan, apa yang saya telah kontribusi ke dunia pendidikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Pengembangan terkait teknologi pendidikan, mulai dari bahan ajar, media pembelajaran, lalu jenis-jenis model pembelajaran dapat dikembangkan lagi oleh pengajar-pengajar yang lainnya agar dapat meningkatkan hasil mutu pendidikan dari semua ranah, mulai dari hasil belajar, motivasi belajar, lalu aspek-aspek yang ada di dalam pendidikan dapat meningkat dengan adanya inovasi-inovasi terbarukan dari teman-teman pengajar. Dan semoga program dari Bapak Nadiem Makarim terkait belajar terkait Kampus Merdeka belajar dari rumah, karena memang adanya pandemi COVID yang masih melingkupi wilayah kita Indonesia terutamanya, dapat menjadi menjadi terobosan baru dengan pembelajaran yang lebih terbarukan lagi dan lebih menyesuaikan dengan keadaan. Dan mungkin program ini kedepannya bisa dikembangkan lagi, dan nantinya lah banyak inovasi-inovasi terbarukan. Harapannya untuk saran dari saya selaku pengajar program mengajar dari rumah Bapak Nadiem Makarim, selaku Kemendikbud Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, untuk peserta didik dapat menyesuaikan keberlangsungan pembelajaran terbarukan ini, karena memang kita harus mengikuti arus zaman. Dengan adanya teknologi ini, pendidikan harus menyesuaikan, harus ada inovasi-inovasi terbarukan yang diaktualisasi ke dalam dunia pendidikan, dan harapannya peserta didik juga dapat berkembang mengikutinya dengan selalu meningkatkan kapasitas dalam memahami teknologi di dalam dunia pendidikan. Dan juga guru berkewajiban untuk dapat menyesuaikan juga, untuk dapat mempelajari lagi pendidikan ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan teknologi, yang mana karena memang nantinya teknologi juga diaktualisasikan ke dalam pendidikan, jadi guru juga harus menyesuaikan. Semua sivitas akademika harus memang menyesuaikan dengan adanya perkembangan ini, karena memang kita yang pertama dituntut untuk mengikuti arus zaman globalisasi, yang kedua memang kita dituntut untuk mengikuti situasi yang tengah kita hadapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dapat
menjadikan kita pembelajaran lebih baik lagi.